Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di rumah ya, kita akan buat konten baru. Konten ini berisi mengenai wawancara saya, karena kekepoan saya ini mau buat konten ini sudah lama, tapi hari ini baru terlaksana. Ini konten pertama wawancara dengan guru-guru milenial ya. Jadi kekepoan saya ini hanya sekedar di bidang pendidikan saja ya, tidak menjurus ke pribadi. Hari ini kita akan hadirkan bintang tamu kita ya, Bapak yang paling ganteng kita, Pak Tino. Hai. Boleh kenalan sedikit dong Pak Tino? Ya. Sebelumnya nama saya adalah Tino Dwi Novendri. Saya tinggal di daerah Tebu. Saya mengajar di SD 51 Mangunjaya yang bagian seberang. Oke, jadi sekolah kami ini punya dua gedung ya, gedung yang di sini dengan yang di seberang. Oke Pak Tino, kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja. Ya. Sebenarnya kekepoan saya ini karena saya sudah ngajar ini cukup lama ya, sudah lebih dari 10 tahun. Tapi saya mau dengar loh, guru-guru yang muda itu sebenarnya alasan Bapak Tino memilih mengajar itu sebagai profesi itu apa sebenarnya? Ya. Karena sebelumnya kan basicnya dari saya lebih tertarik jadi guru itu adalah tertarik dari motivasi. Oke. Motivasi. Saya waktu di sekolahan dulu itu sering terkena motivasi dari seorang guru. Oke. Jadi menurut saya betapa besarnya pengaruh motivasi gitu. Jadi mungkin dari anaknya awalnya malas, mungkin lah memang kata orang kalau motivasi itu dari diri sendiri. Oke, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan ada dari faktor luar. Oke. Nah, faktor luar juga dapat berpengaruh. Dan saya itu termasuk dari faktor luarnya. Jadi nanti lama-lama, makanya saya tertarik dari situ. Karena menurut saya dari motivasi bisa merubah seseorang. Saya pengen kayak gitu. Oke, jadi intinya memang motivasi dari guru Tino sendiri ya yang menjadikan Pak Tino sampai sekarang menjadi guru, menjadikan profesi, menjadikan mata pencarian ya. Ya. Ini info aja ya teman-teman ya, Pak Tino ini masih single ya, masih jomblo untuk sampai saat ini ya. Mana tahu sudah video ini rilis, ada yang berminat dengan Pak Tino boleh ya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Tino. Iya. Tadi sudah cerita kalau alasan jadi guru karena motivasi ya. Yang pertanyaan selanjutnya itu apa sih yang ingin Pak Tino lakukan untuk sekolah lah khususnya ya? Untuk sekolah, kalau dunia pendidikan kan sudah terlalu luas nih. Untuk sekolah Pak Tino sendiri, apa yang ingin Pak Tino lakukan ke depannya? Yang pasti karena di daerah saya di seberangan itu termasuk terlalu minim fasilitasnya. Itu saya seenggaknya bagaimana supaya bisa memajukan sekolah. Walaupun sedikit-sedikit lah, yang penting ada kemajuan dari yang kemarin. Soalnya gimana ya, lapangan kita itu masih belum bisa buat main bola, belum terlalu terfasilitasi lah ibaratnya. Makanya saya sering membuat gawang mungkin dari bambu atau tiang net dari bambu, soalnya saya kan termasuk di daerah terpencil juga. Oke, makasih banyak. Berarti banyak impian Pak Tino dan yang Pak Tino lakukan untuk sekolah ya, kontribusinya di dunia pendidikan. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Ini harapan ya Pak Tino ya, harapan Pak Tino. Misalnya nih video ini didengar sama pemerintah ya, apa sih harapan Tino kepada pemerintah untuk sekolah dan diri Pak Tino pribadi? Kalau saya inginnya kalau memang sempat pemerintah ada melihat SD saya, SD 51 Mangunjaya seberang itu, berharapnya cuma satu, jalannya itu gimana ya, dikatakan parah banget juga nggak terlalu sih, mungkin ada yang lebih parah dari SD saya. Ya, betul. Tapi saya cuma berharap kasihan sama yang ibu-ibu gitu kan, soalnya setiap kali hujan hampir bahkan ada sering jatuh gitu. Oke, Nah, iya. Terus untuk anak-anaknya juga
kadang ada yang perjalanannya dari rumah tuh ke sekolah sampai 2 jam. Oh, berarti domisili dari sekolah ke rumah itu jauh ya? Ya, lumayan. Apalagi mau mungkin bukan dari jauhnya aja, dari kontur tanahnya juga, Iya. jalannya juga. Nah, itu. Boleh nggak Pak Tino digambarkan sedikit ya bagaimana cerita keadaan nyata jalannya ini nih? Ya, karena ini kan karena hal yang paling penting untuk menuju sekolah itu ya jalan ya. Iya. Oke, gambarnya sedikit dong Pak Tino. Kalau jalan di daerah SD kami itu, kalau dari kebanyakan dari tanah liat. Oke. Tanah liat. Pemerasan? Belum. Masih belum. Oh, belum ya. Masih jalan tanah liat. Oke. Itu kan yang pengerasan yang kasih batu-batu cuman setengah. Oh, gitu. Setengah yang mau dari setengah sampai ke SD-nya itu masih belum. Oke. Itu ya sering, makanya kami kalau waktu hujan itu sering lewat kebun orang gitu. Ya sebetulnya sih sama aja licinnya, cuman kalau di kebun itu kan kita takut jatuhnya itu kurang. Oh, jadi ada jalan alternatif selain jalan utama ya? Jalan utamanya itu karena licin sekali. Soalnya sering lah jatuh ibu-ibu itu. Iya. Kalau nggak ibu-ibu ya yang antar anaknya sekolah itu, orang tua itu. Oke, sekarang kalau untuk Pak Tino pribadi, apa sih harapan Pak Tino kepada pemerintah kita? Kalau saya mungkin lebih mensejahterakan nasib guru mungkin ya. Iya, oke. Karena ya mungkin saya dari baru awal ya kan, nggak mungkin lagi yang guru-guru lama yang masih honorer, ya saya mohon lah itu lebih disejahterakan aja. Oke, mungkin kalau seandainya nanti ya, tadi seperti yang saya bicarakan di awal tadi, seandainya pemerintah mendengarkan ya, jadi Bapak Ibu yang ada di pemerintahan, bahwa banyak memang di daerah-daerah itu sarana prasarananya belum terpenuhi ya. Itu sekedar apa namanya Pak Tino ya, sekedar keinginan ya, cita-cita. Entah kapan tercapainya itu urusan Allah aja ya. Yang penting kita sudah berusaha dan berdoa. Oke, yang terakhir nih Pak Tino, selama ngajar nih ada nggak kesan yang paling istimewa untuk Pak Tino selama ngajar? Udah berapa tahun nih kira-kira? Sekitar 1 tahun baru aja. 1 tahun ya, karena Pak Tino nih itu yang saya bilang tadi, guru milenial, karena dia baru tamat dari kuliah PJSD langsung honor ya. Nah, jadi selama setahun ini ada nggak cerita yang istimewa yang menyentuh sekali di hati Pak Tino? Bisa nggak ceritakan dengan teman-teman di rumah nih? Kalau cerita mungkin kalau soal pengalaman masih baru sekali ya, kayak kalau dari bidang pendidikan. Tapi kalau pengalaman tentang kalau itu masih belum ada. Oh, belum ada ya kesan-kesan istimewa dengan masih ini. Mungkin belum ada ya. Mungkin karena saya masih baru, mungkin akan maju lagi setahun 2 tahun lagi mungkin adalah. Tapi karena dengan adanya keadaan ini, apakah Pak Tino masih semangat terus honor, atau lebih baik kalau dengan kayak gini keadaannya saya pilih pekerjaan yang lain aja lah? Kalau saya itu ibaratnya ya kita kan sebagai orang kan nggak mungkin kalau kita kita kurang kita harus buka yang lain gitu. Tapi jadi saya berusaha tetap di guru dan sambil cari yang lain gitu. Oke, jadi guru tetap dijalani, tapi pekerjaan lain ini di lain. luar itu ya, jam mengajar ya. Jadi sebenarnya memang kalau dipikir-pikir ya, saya pribadi pun kalau kita mengharap gaji honorer itu bukannya tidak cukup ya, bukan tidak mensyukuri, tapi memang dengan harga barang yang saat ini nggak pernah turun ya, malahan naik terus. Jadi saya kira betul sekali, apalagi untuk laki-laki ya, nanti saat rumah tangga ya, nanti menafkahi anak dan istrinya. Oke, Pak Tino, makasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ya video selanjutnya bakal tayang ya. Mudah-mudahan konten yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan tujuan saya dari awal adalah saya ingin kepo ya. Saya dikepo dengan cerita orang lain ya. Jadi melalui channel saya ini saya berharap saya dapat motivasi seperti Pak Tino tadi. Ternyata jadi guru itu karena motivasi guru dia waktu SD dulu. Mudah-mudahan teman-teman ya selalu menyaksikan video YouTube saya dan nantikan
obrolan saya dengan guru-guru yang lain atau tenaga pendidik yang lain. Biar teman-teman juga tahu bagaimana keadaan sebenarnya di dunia pendidikan. Oke, sampai jumpa ya teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.